Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bagaimana Selamat kedengaran pagi. suara kami? Coba nyambung. Ya, bisa kita mulai ya. Ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini, iya. Bapak Ibu, perwakilan dari perangkat daerah dan hal ini dari dinas instansi, kemudian dari sekretariat DPRD, kemudian dari sekretariat Pemda dan dari kecamatan yang berkenan hadir. Tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan ini yang diwajibkan untuk mengikuti Zoom adalah Duduk sama rokok, kopi. penjaga pengawas dan Ya. penjaga. Sini dulu sebentar. Oh ya biarin aja, Uncu. Nah, itu loh. Pelaksanaan kegiatan ini adalah maksud dan tujuannya dalam rangka menindaklanjuti Permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian peraturan penataan perangkat daerah. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam rangka mengisi formulir penilaian perangkat daerah dan formulir rincian tugas. Barat cuma satu orang itu aja. Nah, Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bapak Ibu nantinya mohon kiranya dapat mengisi atau yang telah kami siapkan terkait masalah variabel dan kualifikasi yang meliputi ada 11 indikator, yakni perencanaan pembangunan daerah, kemudian yang kedua monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah, yang selanjutnya adalah penjaminan layanan daerah. Nanti sebenarnya. Standar operasional prosedur atau SOP pelayanan perangkat daerah. Kemudian yang kelima adalah pendidikan dalam pelatihan aparatur. Yang keenam, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah. Kemudian yang ketujuh, yakni manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur. Selanjutnya yang kedelapan, manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur. Yang kesembilan adalah pengelolaan kinerja perangkat daerah dan aparatur. Yang kesepuluh, pengembangan inovasi layanan perangkat daerah. Kemudian yang 11 yang terakhir adalah budaya organisasi perangkat daerah. Nah, di dalam kesempatan ini kami mencoba untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait pengisian data-data sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Ada 11 indikator. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan kepada staf saya, ya ini Pak Merdi selaku narasumber dan kawan-kawan lainnya dari bagian organisasi. Berkenaan hal ini tentunya sebagaimana arahan dari pimpinan mengharapkan kepada Bapak Ibu terkait masalah pengisian data-data ini harus segera diselesaikan paling lambat tanggal 24 Desember 2025. Nah, jadi mohon kiranya nantinya kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya kita lebih perbanyak untuk sesi tanya jawab. Kira-kira daripada indikator 11 indikator ini mana yang kurang paham atau kurang mengerti. Kiranya nanti data-data ini bisa disampaikan berdasarkan tentunya didukung dengan dokumen-dokumen yang disampaikan, dan data tersebut ditandatangani oleh masing-masing kepala perangkat daerah. Berkenaan hal ini, mungkin untuk sementara waktu dapat saya sampaikan kepada Pak Merdi selaku narasumber untuk memberikan penjelasan terkait Zoom kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada suara kita ya, suara kita di sini. Nanti mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah didengar suara saya? Oke ya, dikontrol saya bisa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di acara pemaparan, lebih tepatnya sebenarnya semacam pemberian penjelasan mengenai surat sekretariat daerah sebelumnya mengenai apa-apa yang harus kita lakukan bersama. Sudah. Nah, karena selain Bapak Ibu di perangkat daerah, Dinas Badan, Kecamatan, kami pun di organisasi akan melakukan hal-hal yang terkait masalah evaluasi kepakaran perangkat daerah ini. Tes. Saya coba izin share screen. Atau pakai ini aja, pakai suara laptop aja. Enggak. Bisa didengar ya Bapak Ibu? Oke, sekarang didengar ya. Baik, Bapak Ibu. Saat ini kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi kematangan perangkat daerah. Kegiatan ini sebagian besar materinya sebenarnya kami ambil dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian kami coba tambahkan, kurangkan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Lampung Utara. Bapak Ibu sekalian, kematangan perangkat daerah ini adalah hal yang memang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah seiring dengan adanya perangkat daerah di Kabupaten Lampung Utara. Untuk Bapak Ibu sama-sama ketahui, di Kabupaten Lampung Utara itu ada 56 perangkat daerah, terdiri dari 33 perangkat daerah berbentuk dinas, badan, sekretariat, satuan. Oh ya, satuan Pol PP itu dianggapnya dinas ya. Lalu ada perangkat daerah berbentuk 23 lainnya berbentuk kecamatan. Terdiri dari 23 kecamatan. Jadi kecamatan juga sebenarnya termasuk perangkat daerah Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin pemahaman kita kepala OPD itu kepala dinas, kepala badan. Enggak. Pak Camat itu juga kepala OPD. Karena camat itu adalah perangkat daerah menurut PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dalam penjelasan ini, kira-kira ada 3 hal yang akan nanti kita
yang akan kami jelaskan mengenai kebijakan penilaian kematangan perangkat daerah. Yang kedua nanti teknis penilaian kematangan perangkat daerah, apa yang harus dilakukan oleh eh, Bapak Ibu di perangkat daerah. Lalu yang ketiga nanti ada evaluasi perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah ini apa yang harus nanti dilakukan oleh masing-masing unit eselon 4 atau Kasih atau Kasubag. Ya. Saya bicara bukan pejabatnya saja, tapi unit organisasi terkecil yang ada di setiap perangkat daerah, yaitu seksi. Seksi, subbag, subbid, subbagian, dan subbidang. Kenapa ini? Karena penilaiannya sampai level seksi, Bapak Ibu. Seksi, subbid, dan subbidang. Ini bukan pekerjaan Kasubag perencanaan toh, atau bukan perencanaan Kasubag umum kepegawaian saja. Ini akan nanti seluruh seksi dan subbid dan mungkin kelompok jabatan fungsional yang sebelumnya jadi kasih yang strukturnya hilang menjadi kemudian pejabat kasihnya dijadikan pejabat fungsional. Itu nanti di tahap ketiga. Yang pertama kita bicara tentang peraturan kebijakannya dulu. Sesuai tadi Pak Kabak organisasi katakan, dasar kegiatan ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Ya, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Jadi kita nanti akan membicarakan sebuah konsep, menilai lah, mengevaluasi seberapa matang sebuah perangkat daerah. Ya. Kematangan organisasi, hal ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Pertama kalinya sebenarnya digunakan oleh Department of Defense Amerika Serikat. Kalau di Indonesia Kementerian Pertahanan lah. Atau istilah kerennya kalau di pemberitaan tuh di Pentagon Amerika Serikat dalam menilai sebuah software development house. Itu diawali dan kemudian sistemnya itu merambah ke berbagai negara untuk menilai apakah sebuah perangkat daerah yang memang sudah berdiri beberapa tahun sudah sampai level mana kematangannya. Kira-kira seperti itu. Kematangan organisasi berangkat dari pemikiran atas pertumbuhan organisasi. Mungkin jika organisasi perangkat daerah dalam hal ini ya dinas misalnya satu dinas atau suatu badan, bagaimana setelah beberapa tahun berdiri sudah semakin matangkah atau memang masih pada level belum matang, ya. Jadi prinsipnya organisasi perangkat daerah itu sama seperti pertumbuhan makhluk hidup, Bapak Ibu. Mulai dari kecil dulu, mulai dari bayi misalnya, lalu berangkat seiring dengan bertambahnya usia, maka perbedaannya selain usia adalah semakin matang atau tidak kalau makhluk hidup itu sama dengan perangkat daerah. Saat semakin matang perangkat daerahnya atau semakin lama perangkat daerah itu berdiri, maka harusnya semakin matang mereka atau perangkat daerahnya. Sama seperti makhluk hidup lah, semakin kita manusia semakin dewasa, manusia harusnya semakin matang kita. Sehingga sebenarnya kematangan organisasi itu tumbuh dari satu tahap ke tahap berikutnya. Secara bertingkat, biasanya seperti itu. Ada beberapa kasus yang memang kematangan perangkat daerah langsung melonjak gitu. Itu ada beberapa case seperti itu. Nah, Tapi umumnya Suara kita nggak masuk, bertingkat secara bertahap. Masih kurang volume saya? Sudah cukup ya? Halo? Ya. Mungkin bisa didengar? Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Tadi seperti yang saya bilang, sebuah organisasi
Kalau di kita nyebutnya organisasi perangkat daerah atau lebih sering kalau bahasa regulasinya sudah disebutnya perangkat daerah. Itu seperti tadi sebelumnya bisa diibaratkan sebagai organisasi hidup gitu, yang tumbuh secara bertahap, ya, yang tumbuh secara bertahap. Tapi sebuah organisasi dapat tumbuh berkembang, diakui keberadaannya, namun juga dapat mati dan hilang eksistensinya. Artinya jika sebuah organisasi itu pengelolanya tidak melakukan perkembangan, maka organisasi itu ya bisa hilang eksistensinya, bisa mati juga. Contoh misalnya kalau di organisasi swasta, eksistensi itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar. Mungkin sebagian Bapak Ibu, misalnya kalau di swasta itu ada perusahaan, katakanlah let's say Gojek ya, misalnya Gojek lah gitu. Dia sebagai perusahaan berdiri karena kebutuhan masyarakat. Awalnya memang kecil sedikit, lama-lama sekarang sudah punya profit lah. Kalau beberapa tahun sebelumnya selalu defisit di Gojek itu, sekarang sudah mulai punya profit. Artinya dia growth dan pasar sudah terlalu kepincut lah sama aplikasi Gojek, ride hailing atau sebagainya, atau GoFood misalnya. Sehingga makin ke sini, makin dewasa usia perusahaan Gojek, maka semakin besarlah profitnya. Kira-kira seperti itu kalau di perusahaan ya, Bapak Ibu. Sehingga kalau organisasi, bukan orangnya ya, kalau organisasinya masih baru, ya wajar saja belum begitu menghasilkan profit, gitu, misalnya. Bagi organisasi publik kayak kita di pemerintahan daerah, ya, kita ini termasuk sebagai organisasi publik. Eksistensinya, keberadaannya sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan oleh organisasi tersebut. Atau kira-kira kita akan sangat bergantung, eksistensinya akan sangat bergantung kepada seberapa peran atau layanan yang kita berikan kepada masyarakat bagi yang langsung melayani masyarakat. Bagi OPWD yang tidak langsung melayani masyarakat, bagaimana support perangkat daerah tersebut terhadap misalnya kepada pelayanan masyarakat. Bapak Ibu, sebenarnya secara prinsip semua perangkat daerah, apapun perangkat daerah tersebut, pada akhirnya masih memiliki koneksi atau hubungan kerja, meskipun entah itu besar ataupun kecil. Jadi bukan berarti dinas A dan dinas B tidak ada hubungannya. Sebenarnya saat dicari nanti ketemulah hubungannya itu apa. Cuman saya memang belum kita belum bisa menemukan. Oke, lanjut. Nah, ini level kematangan organisasi menurut Permendagri. Level kematangan dimulai dari sangat rendah yang paling bawah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini menurut Kemendagri ya, menurut Kemendagri. Nah, lalu apa yang dilakukan dalam melakukan penilaian terhadap perangkat daerah? Sehingga, jadi Bapak Ibu, nanti akan dilakukan penilaian perangkat daerah. Penilaian perangkat daerah ini ya dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Caranya nanti akan mengisi form. Jadi formnya bukan tiap seksi ya, tapi satu form. Tapi isiannya itu merupakan hasil keputusan bersama antar pejabat yang ada di dalam perangkat daerah tersebut. Oke. Apa yang dinilai menurut Permendagri? Yang dinilai adalah tata laksana atau proses bisnis kita nyebutnya, lalu budaya organisasi dan inovasi. Dari tiga ini kemudian dijabarkan melalui 11 variabel indikator, ya. Dimulai dari perencanaan pembangunan daerah, monitoring, penjamin mutu layanan, SOP, diklat aparatur, analisis kebijakan pemecahan masalah, manajemen SDM, manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur. 8, manajemen resiko
pelaksanaan tugas aparatur, 9 pengukuran kinerja daerah, 10 pengembangan inovasi layanan, 11 budaya organisasi. Jadi ada 11 ini yang nanti ada indikatornya yang harus dilakukan oleh perangkat daerah. Jadi kematangan perangkat daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel dan indikator. Setiap variabel dibagi ke dalam 5 level. Setiap level mempunyai indikator. Penjelasannya sebagai berikut. Oh ya, sebelum detail nanti ke apa namanya mengenai penilaian, Bapak Ibu, tingkat kematangan perangkat daerah dalam perhitungan itu sangat berkontribusi terhadap penghitungan tambahan penghasilan pegawai. Di sini kami cantumkan dasarnya, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa search sendirilah di Google apakah benar atau tidak. Jadi dasarnya di keputusan Mendagri tentang tahun 2024 tentang tata cara persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di slide, ya, indikator dalam menetapkan TPP itu ada kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di dalam indeks penyelenggaraan pemerintah daerah itu ada 9 indikator lagi. Terdiri dari opini laporan keuangan, ya, yang WTP, WDP, dan sebagainya itu. Lalu ada LPPD. Nah, yang ketiga, kematangan penataan perangkat daerah. Lalu ada prestasi kerja pemerintah daerah, lalu ada indeks inovasi daerah, rasio biaya perjalanan dinas, core indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan mahasiswa, dan indeks Gini rasio. Nah, Bapak Ibu, dalam menentukan TPP itu sangat memperhatikan indikator-indikator ini, Bapak Ibu, ya, sangat memperhatikan indikator-indikator ini. Disinilah nanti penentu berapa nilai TPP yang katakanlah bisa kita dapat, ya, dengan tentunya nanti kita memperhitungkan juga kemampuan keuangan daerah, gitu ya. Kematangan perangkat daerah yang kita bicarakan sekarang pengaruhnya 6%, Bapak Ibu. Bobotnya 6%. Bobotnya 6% terhadap indikator indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nanti di lain waktulah kita ngebahas soal TPP ini lebih detailnya ya. Cuman ini saya menggambarkan bahwa yang kita kerjakan sekarang pengaruhnya terhadap besar kecilnya nanti TPP yang kita terima. Ada pengaruh di situ. Seperti itu. Jadi sangat nggak fair misalnya kalau semua kerjaan tentang kematangan perangkat daerah ini hanya dikerjakan oleh Kasubag UP saja atau Kasubag perencanaan saja gitu ya. Termasuk ini harus seluruh perangkat daerah yang seluruh pejabat di lingkup perangkat daerah tersebut yang melaksanakannya. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya mau ceritakan soal variabel tadi, ada 11 variabel ya. Variabel pertama indikatornya perencanaan. Sebagaimana surat yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu, di situ ada formatnya ya. Tingkat 1, indikator, dan bukti. Nah, nanti Bapak Ibu di perangkat daerah, untuk variabel indikator pertama, tentukan di perangkat daerah Bapak Ibu, sudah untuk variabel indikator perencanaan, sudah sampai pada tingkat berapa? Tingkat 1 atau tingkat 5. Jika katakanlah Bapak Ibu baru tingkat 2, maka Bapak Ibu harus menyampaikan dokumen rancangan awal renja atau RKA berbasis sub kegiatan. Tapi kalau Ibu tingkat 5, Bapak Ibu tingkat 5 di perangkat daerahnya, maka paling tidak harus menyampaikan dokumen screenshot aplikasi. Dokumen-dokumen di bawahnya, di atas ini, ya. Kalau Ibu milih tingkat 2 misalnya, ya, atau tingkat 3,
maka nanti bukti dukung yang harus ditampilkan adalah dokumen nomor 2 dan dokumen nomor 3. Kalau nanti di perangkat daerah Bapak Ibu menyatakan, oh untuk indikator perencanaan sudah tingkat 4, ya, udah tingkat 4, maka Bapak Ibu nanti menyampaikan untuk bukti dukungnya adalah dokumen rancangan awal, dokumen renja, sama dokumen cascading, kertas kerjanya atau pohon kinerjanya, kira-kira seperti itu, ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya ini kita tinggal pilih salah satu di antara 5 tingkat ini. Kondisi perangkat daerah Bapak Ibu ada di level berapa, disertai dengan bukti dukung. Oke. Yang kedua, variabel dan indikator monitoring dan evaluasi. Ada 5 tingkat juga. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih sama seperti yang pertama tadi, pilih salah satu tingkatan perangkat daerah Bapak Ibu ada di mana? Ada tingkat 2 kah, tingkat 3 kah, tingkat 4 kah, atau tingkat 5? Jika Bapak Ibu katakanlah ada di tingkat 1, ya, bahwa untuk level monitoring evaluasi indikatornya baru yang dimiliki adalah monitoring pengendalian dilakukan secara sederhana dan tidak struktur. Nah, ini pun harus disertai bukti, Bapak Ibu. Buktinya adalah ya ada notulensi rapat atau lain-lain. Tapi Bapak Ibu jika sudah mencapai tingkat 2 di perangkat daerahnya, monitoring pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan. Maka Bapak Ibu selain melampirkan dokumen berupa dokumen yang pertama tadi, dokumen undangan, dokumen selanjutnya adalah dokumen regulasi monitoring. Begitu selanjutnya, jika memang benar tingkat 5, maka 4 dokumen sebelumnya Bapak Ibu harus lampirkan, plus dokumen screenshot kalau memang sudah berbasis aplikasi. Karena tingkat 5 ini lebih diutamakan jika monitoringnya sudah berbasis teknologi informasi atau berbasis internet. Begitu Bapak Ibu. Demikian juga di variabel indikator penjamin mutu layanan. Penjamin mutu layanan. Seperti yang tadi saya bilang, pelayanan ini nggak hanya layanan yang ke masyarakat, tapi juga layanan bisa jadi ke perangkat daerah lain atau ke dinas lain. Ini kaitannya dengan mutu produk, ya. Mutu produk atau output yang dihasilkan oleh dinas. Variabel yang keempat, variabel indikator SOP, standar operasional prosedur. Nah ini perangkat daerah yang baik biasanya memiliki SOP, Bapak Ibu, sehingga diusahakan di setiap perangkat daerah idealnya kita bicara ideal, ya kita bicara ideal ya harus ada SOP. Nah sampai level mana SOP di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini diinformasikan kepada seluruh bidang, Ibu. Ini harus dalam bentuk rapat ke semua bidang mana yang ada SOP-nya. Ya. Sama jika milihnya tingkat 4 misalnya, yang ini kalau bisa dilihat Bapak Ibu, jika memang pilihannya tingkat 4, maka dokumen yang 2 sama 3-nya harus disertakan juga. Jika tanpa dokumen, maka berarti dianggap Bapak Ibu masih level atau tingkat 1. Lalu ada variabel dan indikator pendidikan pelatihan untuk pengembangan pegawai. Nah, sampai di mana pengembangan pegawai dilakukan di setiap perangkat daerah. Ya, sama ada 5 tingkat juga, silahkan dipilih mana yang dilakukan atau pada tingkat mana perangkat daerah Bapak Ibu kondisinya berada saat ini. Lalu disertai dengan eviden yang sama ya. Artinya ketika memang sudah 3, berarti dokumen nomor 2 juga disampaikan. Kalau dokumen nomor tingkat 5, maka dokumen nomor 2, 3, 4 disampaikan juga.
Kira-kira seperti itu. Artinya sudah melampaui tahap itu. Seperti tadi bilang kan kita naik kematangan itu berjenjang, bukan kita memahami pasti berjenjang ya. Eh, Bisa juga kalau ada lompatan sekaligus, ada juga kemungkinan gitu. Tapi umumnya kita kita melihatnya kan berjenjang. Yang keenam adalah variabel indikator analisis kebijakan dan pemasangan masalah. Nah, ini yang mungkin ada dilakukan, mungkin juga tidak. Sepertinya banyak yang belum melakukan. Bapak Ibu di Perkada tentang SOTK ya, tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, sebenarnya tupoksi utama dari perangkat daerah itu adalah perumusan kebijakan. Nanti dicek lagi. Perumusan kebijakan di bidang yang terkait, misalnya Dinas Pendidikan, perumusan kebijakan di Dinas Pendidikan, kesehatan, perumusan kebijakan di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan Bapak Ibu. Sehingga kebijakan itu bukan berarti semuanya dari kepala daerah, tidak. Rumusannya tetap dari perangkat daerah Bapak Ibu. Misalnya gini, ini contoh kasus lah kemarin. Waktu pemeriksa BPK nanya bagaimana strategi atau kebijakan yang akan diambil terkait dengan kurangnya dokter gigi misalnya di Dinas Kesehatan. Nah itu harusnya dikaji oleh Dinas Kesehatan, apa rumusan kebijakannya disampaikan kepada kepala daerah. Rumusan kebijakan ya Bapak Ibu, bukan kebijakan ya sebenarnya. Ataupun masalah-masalah lain misalnya terkait dengan pendidikan, misalnya ada juga misalnya kalau ada masalah di eh, pendidikan, misalnya kurangnya siswa dalam sekolah-sekolah di sekolah-sekolah tertentu, kurang siswa misalnya menyebabkan ada sekolah yang harus ditutup, apakah memang perlu di merger sekolah itu atau tidak. Nah, itu merupakan kajian rumusan kebijakan yang nanti akan dibahas lebih lanjut baru nanti ditetapkan oleh Pak Bupati sebagai kepala daerah. Nah, semua dinas harusnya ya idealnya harus membuat rumusan kebijakan ini setiap tahun dengan disesuaikan dengan Renstra dan maupun Renja masing-masing, Renstra dan mungkin RPJMD di pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Dipilih apa yang menjadi fokus pembangunan, yang menjadi tugas utama Bapak Ibu di perangkat daerah. Disesuaikan dengan hasil RPJMD dan Renstra Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini penting sekali Bapak Ibu sehingga karena rumusan masalahnya dari Bapak Ibu, peluang itu benarnya jadi sangat besar Bu, dibandingkan kalau tiba-tiba sekretariat daerah yang buat gitu Bu. Gitu. Lebih bermanfaat, lebih benar jika rumusan kebijakan tentang misalnya hal-hal tertentu yang sifatnya teknis mengenai urusan pemerintahan daerah, ya, urusan pendidikan, urusan kesehatan, itu sumbernya ya dari dinasnya, gitu. Bukan dari sekretariat daerah. Nah, kira-kira Bapak Ibu untuk hal ini ada di tingkatan berapa? Silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu evidence atau bukti-buktinya apa disesuaikan dengan yang ada di sini. Nanti materi ini akan di-share. Jadi mohon dipahami aja dulu. Selanjutnya selanjutnya kayak variabel dan indikator. Oh ini sama nih. Aduh. Selanjutnya terkait manajemen resiko.
Ya, manajemen risiko ini gimana? Apakah sudah ada kajian atau analisis manajemen risiko yang ada di perangkat daerah? Ya. Apakah ada kajian atau perangkat daerah sudah melakukan analisis risiko atau manajemen risiko dalam sebuah kegiatan atau subkegiatan di perangkat daerahnya? Ini kaitannya erat sekali dengan penyelenggaraan SPIP, sistem apa sih? Saya lupa lagi. Pengendalian internal pemerintah, ya, sistem pengendalian internal. Bapak Ibu nanti bisa berbicara dengan koordinator atau nantilah ya ke depannya setelah ini terkait manajemen risiko bisa berdiskusi dengan koordinator penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Lampung Utara, ya, mengenai manajemen risiko ini. Karena masuk ke dalam kegiatan SPIP. Artinya sebenarnya kalau memang ini sudah ada, ya tinggal cantumkan saja Bapak Ibu ya. Karena ini ada juga di SPIP. Nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan koordinator SPIP di kabupaten mengenai hal ini. Oke, lanjut ke variabel pengukuran kinerja. Ya, variabel pengukuran kinerja. Saya yakin ini sudah banyak dilakukan oleh seluruh perangkat daerah ya. Saya yakin mestinya ini nilainya tinggi lah ya. Tapi tingkatannya sudah tingkat tinggi lah kalau ini pengukuran kinerja ini sudah sering dilakukan saya yakin ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya saja. Nah, ini untuk inovasi pelayanan ya. Apakah di perangkat daerah Bapak Ibu, terutama bagi perangkat daerah yang melakukan layanan masyarakat, sudah melakukan inovasi dalam pelayanan yang ada? Bagi perangkat daerah yang tidak melakukan pelayanan, yang dimaksud di sini adalah apakah perangkat daerah Bapak Ibu yang tidak melakukan pelayanan ke masyarakat sudah melakukan hal-hal yang terkait inovasi pelayanan dalam kaitannya dengan koordinasi dengan perangkat daerah lain, kaitan pekerjaannya dengan perangkat daerah lain, seperti itu. Atau yang terkait dengan output yang digunakan oleh perangkat daerah lain yang diproduksi oleh kita, perangkat daerah kita, tapi digunakan oleh perangkat daerah lain misalnya, atau yang sejenis. Jadi tidak tertutup hanya bagi pelayanan ke masyarakat. Nah, inovasi layanannya sudah sampai mana gitu. Lalu yang berikutnya inovasi pelayanan, sama ya. Saya salah kopi ini kayaknya Bapak Ibu. Ya, positif saya salah kopi Bapak Ibu, mohon maaf. Bikinnya agak keburu-buru. Yang ke-11 adalah bentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Soalnya banyak yang terbuka. Oh ya, ini. Jadi yang ke-11 itu bisa dilihat Bapak Ibu, budaya organisasi Bapak Ibu ya. Sampai di mana budaya organisasi perangkat daerah, kondisi budaya organisasi di setiap perangkat daerah.
sudah beberapa tingkat. Nanti sama disertai evidence ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang dilakukan dalam rangka kaitannya dengan apa namanya penilaian kematangan perangkat daerah. Nah, selanjutnya saya share screen lagi yang lain. Oke. Nah, sehingga analisis tingkat kematangan perangkat daerah ini paling tidak bisa mengukur kematangan organisasi perangkat daerah. Nanti operasional variabelnya akan dilakukan oleh siapa? Oleh tim kami, Bapak Ibu. Kita nanti akan banyak diskusi, banyak konsultasi lah. Saya kurang suka pakai istilah konsultasi. Kita akan banyak diskusi nanti selama proses ini nanti berjalan, Bapak Ibu bisa datang tentang hal-hal ini, apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan teknis mengenai penilaian kematangan perangkat daerah ini. Sehingga nanti akan ada kondisi di mata kematangan itu sangat rendah, perlu perbaikan, sampai kematangan sangat tinggi, pelayanan sangat prima, Bapak Ibu. Ya. Jadi menggambarkan hasil evaluasi tingkat mana perkembangan perangkat daerah. Level kematangan meningkat dari satu level ke level berikutnya. Nanti setelah hasilnya akan ada sosialisasi lagi, mungkin kita Zoom atau ketemu offline Bapak Ibu, untuk menjelaskan hasilnya seperti apa. Ya. Jadi nanti akan ada sosialisasi setelah ini selesai, setelah dilakukan penilaian dan lain sebagainya, maka akan dilakukan sosialisasi mengenai hasilnya. Jadi agar Bapak Ibu paham nanti posisinya ada di level mana dan bagaimana cara meningkatkan level tersebut. Oke, selanjutnya hal yang dilakukan setelah penilaian kematangan. Oh ya, satu lagi, saya balik lagi. Penilaian kematangan ini, Bapak Ibu, itu dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional yang ada di perangkat daerah. Tapi dokumen yang dilampirkan hanya satu, ya. Hanya formulir sebagaimana surat kami terlampir, ya. Jadi satu perangkat daerah hanya satu formulir, ya. Berarti nanti total ada 56 formulir yang kami terima, gitu. Sesuai pada lampiran 2 ya, kalau nggak salah kalau di surat itu. Lampiran 2, lampiran 1 undangan. Ya, lampiran 2 kalau nggak salah. Ya. Jadi satu perangkat daerah cuma satu form itu untuk penilaian kematangan perangkat daerah, Bapak Ibu, ya. Tapi hasilnya sekali lagi kami mohon sekali, jangan biarkan atau diserahkan seluruhnya kepada Kasubag UP atau Kasubag Perencanaan. Ini harus berdasarkan keputusan bersama seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional di perangkat daerah, gitu ya. Harus seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Artinya ini kerja bersama di seluruh pejabat yang ada di masing-masing perangkat daerah. Jangan diserahkan ke Kasubag UP atau Kasubag Perencanaan aja. Ini karena sebagian besar isinya ini kemungkinan, ya katakanlah dua pejabat itu tidak begitu memahami, Bapak Ibu. Yang paham justru di bidang-bidang seperti itu. Oke, hal yang kedua yang dilakukan terkait evaluasi kematangan perangkat daerah adalah evaluasi perangkat daerahnya, Bapak Ibu. Ya.
Yang akan dilakukan adalah evaluasi produktivitas dan efisiensi. Nah, ini nanti dilakukan oleh setiap seksi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dalam satu bidang ada 2 seksi, maka 2 seksi akan mengumpulkan form. Jadi ada 2 form yang diterima pada satu bidang setiap seksinya. Ya, jadi mohon diperhatikan ini pada pejabat pengawas atau eselon 4 dan juga pada para pejabat fungsional atau dari kelompok jabatan fungsional. Evaluasi produktivitas efisiensi ini adalah untuk kita mengukur seberapa produktifkah atau efisienkah unit organisasi dalam pelaksanaan tugas layanan utama yang dihasilkan oleh unit kerja eselon 4, yaitu subbagian, seksi, subbidang, ataupun misalnya kelompok jabatan fungsional, terutama dari hasil pejabat fungsional hasil penyetaraan kemarin, Bapak Ibu. Intinya, dibentuknya seksi, subbidang, atau subbagian, itu karena ada layanan utama dari seksi atau subbidang atau subbagian tersebut. Apa itu tugas layanan utama? Tugas layanan utama adalah tugas yang menghasilkan layanan kepada masyarakat atau kepada perangkat daerah lain di luar tugas atau kepada perangkat daerah lain di luar tugas dalam penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, koordinasi internal, pengelolaan aset, peningkatan kompetensi, surat menyurat arsip, dan tugas administrasi lainnya. Ya. Artinya tugas layanan utamanya itu di luar hal-hal lain ya, yang seperti tadi saya sebutkan, di luar tugas dan penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, dan lain-lain. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu membedakannya antara tugas layanan utama dengan yang tidak utama. Contoh, misalnya kalau di Permendagrinya dikasih contoh, misalnya di BKD ada bidang apa itu ya, peningkatan SDM, tugas layanan utamanya pelaksanaan diklat. Nah, itulah tugas utamanya, pelaksanaan diklat. Tapi surat menyurat dan lain-lainnya bukan tugas utama. Memang dilakukan, tapi bukan utama. Produk utamanya dia adalah penyelenggaraan diklat. Misalnya ya, di dinas, saya kurang paham di dinas-dinas lain untuk layanan utamanya belum ada. Untuk itulah biar kita semua sama-sama paham, Bapak Ibu diminta, terutama pejabat fungsional, lalu pejabat kepala subbidang, kepala seksi atau kepala subbagian mengidentifikasi tugas layanan utamanya apa aja. Tugas layanan utama sekali lagi di luar tugas dalam penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan lain-lain. Gitu. Lalu nanti identifikasi frekuensi volume atau pelaksanaan tugas tadi, durasinya masing-masing pelaksanaan tugas yang menghasilkan layanan utama ini berapa lama waktunya? 1 jam per dokumen. Ini Bapak Ibu. Lalu sepakati durasi setiap pelaksanaan tugas layanan utama. Yang D, hasil lampirkan juga nanti bukti dukung dari pelaksanaan tugas layanan utama tadi apa aja. Lalu kalikan frekuensi dan dengan durasi pelaksanaan tugas. Bapak Ibu, kalau diperhatikan definisinya ini sama seperti nyusun anjap ABK, Bapak Ibu. Cuman di luar masalah monitoring, penulisan laporan atau penyusunan laporan, evaluasi, pengelolaan keuangan, dan hal-hal yang sudah tadi saya sebutkan. Di luar itu. Sekali lagi, itu di luar itu ya tugasnya. Nah, yang tahu harusnya Bapak Ibu sekalian di masing-masing Bapak Ibu Kasubag, Kasubid, ataupun kelompok jabatan fungsional. Contoh, ini contoh satu, yaitu tadi saya selalu ngasih contoh dalam setiap beberapa pertemuan selalu ketahanan pangan ya, karena memang saya sebelum di organisasi adanya di Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Ibu. Ceritanya, contoh misalnya di bidang ketersediaan pangan, kebetulan karena sudah tidak ada lagi jabatan pengawasnya, tidak ada kasihnya, ya,
maka rincian layanan tugas utamanya menjadi keseluruhan yang ada di atasannya, bidang ketersediaan pangan. Saya ulangi lagi, misalnya contoh di Dinas Ketahanan Pangan, ya, unit jabatan administratornya namanya bidang ketersediaan pangan. Maka karena tidak ada di bidang ketersediaan pangan tidak ada lagi jabatan seksi, ya, tidak ada lagi seksi strukturnya, maka rincian tugas layanan utama adalah seluruh produk dari bidang ketersediaan pangan. Contoh, kalau yang dulu saya pahami, produk utamanya bidang ketersediaan pangan, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan misalnya. Contohnya ini contoh aja ya. Nah, ini salah juga saya nomor 2-nya monitoring, karena tadi monitoring itu tidak termasuk ya Bapak Ibu, gitu kan. Ini yang salah, ini contoh yang salah lah. Monitoring daerah ini tidak menjadi produk utama. Jadi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan ini produk utamanya kalau menurut saya. Misalnya pengerjaannya, outputnya nanti untuk penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan ini satu dokumen. Nah, waktu pengerjaan ini adalah rata-rata waktu yang penyelesaian setiap satu frekuensi. Ya, ini lihat di keterangan di bintang 2 ya. Karena di sini saya bintang 2-in. Jika rata-rata penyelesaian setiap satu frekuensi atau volume layanan utama dalam satuan hari, misalnya dalam satuan hari, maka Bapak Ibu tinggal mengkalikan satu hari itu sama dengan 5 jam. Artinya, ini diselesaikan dalam waktu 30 hari. Dalam satuan jam, 30 hari dikali 5 jam. Maka ketemulah angka 150 jam. Untuk penyelesaian satu dokumen. Let's say, katakanlah ini jadi layanan utama, katakanlah ya, ini contoh. Ini contoh yang keliru nih, tapi katakanlah ini dilakukan selama 12 kali ya, monitoring nih. Katakanlah ya, ini contoh aja ya. 12 kali. Waktu pelaksanaannya karena ini datang ke daerah-daerah potensi rawan pangan, Bapak Ibu, waktunya ya sekitar 5 jam lah dalam satu aktivitasnya. Ya, satu kegiatannya 5 jam. Maka waktu penyelesaian layanan utamanya 12 kali 5 jam. Sama dengan 60 jam. Dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, identifikasi dulu layanan utamanya apa. Produk utamanya di setiap seksi, setiap bidang atau kelompok jabatan fungsional itu apa. Ya. Identifikasi dulu produk layanan utamanya apa di setiap seksi, setiap bidang. Ini contoh aja. Ini bisa diperbanyak kalau memang banyak layanannya. Ya. Nah, nanti bukti dukung ini apa? Bukti dukung adalah outputnya apa di sini gitu. Misalnya kalau di sini, kalau di saya sebenarnya saya lupa di sini peta ketahanan dan kerentanan pangan. Misalnya ya, ini misalnya bukti dukungnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh setiap seksi. Sekali lagi saya ingatkan, ini dilakukan oleh setiap seksi, subbak atau subbit. Atau kalau di situ ada kelompok fungsional, ya kelompok jabatan fungsional. Lihat di strukturnya nanti. Di struktur masing-masing. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih hitungannya, indikatornya. Ini bisa dilihat di Permendagri 99/2018 tadi. Struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama, ya, tugas layanan utama setiap eselon 4, setiap seksi, mencapai 66% atau 875 jam dari waktu kerja efektif. 66% dari waktu kerja efektif. Ya. Untuk sama seperti diajak, waktu kerja efektif itu 1.250 jam per tahun. Jadi penilaiannya cukup kuantitatif Bapak Ibu. Jadi bukan kualitatif, tapi kuantitatif.
Jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 50%, artinya lebih banyak yang ngerjain tugas yang bukan utama di perangkat daerah tersebut. Ya. Maka unit kerja tersebut bisa dikategorikan tidak produktif atau tidak efisien. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira. Ini ada di Permendagri 99/2018. Nanti bisa di cross check. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kaitannya tadi dokumen yang ini di satu formulir itu satu seksi. Ya. Jadi dalam satu bidang misalnya ada 2 seksi lalu satu kelompok fungsional, berarti ada 3 dokumen yang dihasilkan dalam satu bidang tersebut atau 3 formulir. Yang formulir ini kemudian dikumpulkan ke Sekretariat Daerah CQ bagian organisasi. Ya. Jadi ada 2 kerjaan, satu formulir itu satu perangkat daerah, kerjaan penilaian kematangan tadi, lalu ada satu formulir untuk satu seksi. Ya. Atau satu formulir untuk satu kelompok jabatan fungsional. Jika satu bidangnya tidak ada jabatan pengawas atau tidak ada seksi atau subbid atau subbidang atau subbagian, maka yang dikumpulkan satu bidang itu ya cukup satu, tapi mencakup semua pekerjaan di bidang tersebut. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi yang dikumpulkan formnya ini aja, form yang sudah sesuai. Itu formnya untuk kemudahan bisa di-download di link yang sudah kami sediakan di surat undangan, di penyampaian surat sebelumnya, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun ini. Untuk lampiran 3-nya ya yang ini contohnya ya Bapak Ibu, ini contoh aja, Jadi bisa silakan disesuaikan, jumlahnya juga disesuaikan dengan layanan utama Bapak Ibu apa di perangkat daerahnya itu. Seperti itu saja sebenarnya inti pertemuan hari ini, Bapak Ibu. Eh, eh, Kami Pak, jika memang nanti akan ada yang didiskusikan, silahkan nanti dibuka forum diskusi. Tapi diskusi ini nggak menutup kemungkinan setelah Zoom ini selesai, Bapak Ibu juga bisa mendatangi kami, sebagaimana yang tercantum di surat juga. Ada 2 ASN kami yang bisa diajak diskusi Bapak Ibu. Jadi saya coba mengurangi istilah konsultasi Bapak Ibu. Kalau konsultasi itu eh, sepertinya harus bayar, kalau kata staf saya itu ya harus bayar lah, konsultasi ke dokter kan bayar tuh. Nanti kalau konsultasi ke kami bayar. Nah, biar nggak bayar, kita namakan diskusi. Silakan datang ke kantor gitu untuk mendiskusikan soal ini. Tapi kalau mau diskusi sekarang bisa. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Begitu, saya kembalikan lagi ke moderator kita nih. Ayo, Pak Soleh. Bagus. Halo, Bapak Ibu. Ya, dari yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Merdi terkait kematangan perangkat daerah maupun evaluasi perangkat daerahnya. Halo, ini kayaknya Video kamu. Cek. Videonya. Videonya.
Halo? Ya, Bapak Ibu yang ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Merdi, mungkin bukti dukung ataupun evidence ya yang dibutuhkan terkait sebelah aspek atau variabel yang mencakup terkait kematangan perangkat daerah tadi, itu bisa didiskusikan untuk saat ini ataupun nanti setelah Zoom meeting ini masih bisa kita diskusikan melalui chat ataupun datang langsung ke bagian organisasi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di chat ada nggak di chat? Ya. Assalamualaikum Bapak. Oh, ada. Ini dari Kecamatan Kota Bumi Selatan. Izin Ya. bertanya, bisa? Bisa Bu. Silakan. Pak, kami di kecamatan ada kepala seksi Kasubag. Itu dalam satu kepala seksi atau Kasubag satu formulirnya. Ya. Oke, Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak? Oke. Iya, satu kepala subbagian, satu formulir untuk evaluasi perangkat daerah, ya. Oke, Nah, siap. tapi untuk yang tadi evaluasi kematangan, jadi ada dua tadi Bu ya, evaluasi kematangan sama evaluasi perangkat daerah. Untuk evaluasi kematangan, satu perangkat daerah, satu formulir itu aja. Oke. Nah, tapi untuk setiap seksi subbagian harus mengisi evaluasi perangkat daerah. Oh, Ya. jadi evaluasi perangkat daerah per sub itu diisi dulu, baru dirangkum dalam satu kegiatan yang satu. Bukan dirangkum Bapak Ibu. Itu dua hal yang berbeda. Nah, bisa jadi dua hal yang berbeda. Ya, bisa jadi dua hal yang berbeda, sehingga itu dua hal yang harus dilakukan semua. Tapi yang satu dilakukan secara berkelompok. Ya, yang kematangan perangkat daerah itu dilakukan secara berdiskusi antar semua pejabat, Bapak Ibu. Ya. Sementara untuk evaluasi perangkat daerah dilakukan per jabatan, ya. Gitu. Oke. Jadi kalau ada di strukturnya ada 15 seksi, subbagian atau subbidang atau kelompok jabatan fungsional, maka dalam satu perangkat daerah ada 15 formulir yang harus diisi pada masing-masing seksi tersebut, gitu. Oke. Gitu, Ibu? Iya, Pak. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, kami bisa ke organisasi ya, Pak? Oh, bisa, sangat bisa, Bapak Ibu. Ibu, bisa, Bu. Seperti biasa, Bu. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, yang lain silakan. Apakah sudah jelas semua yang kira-kira harus dikerjakan? Nah, sesuai surat sih sebenarnya mohon nanti dikumpulkan. Nanti akan ada surat pemberitahuan selanjutnya kapan bisa paling lambatnya dikumpulkan, karena memang kebiasaan kita harus bikin deadline gitu ya. Nanti akan ada surat lain lah menyusul. Cuman kami pengen kami jelaskan dulu lah kepada Bapak Ibu apa yang harus dilakukan sejelas-jelasnya, sejelas mungkin yang kami bisa lakukan agar bisa dilakukan dengan baik dan benar. Nah, baru nanti akan ada surat berikutnya terkait deadline mengenai hal ini. Oke, silakan lanjut jika ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Devri dari Kelurahan Sriwasuki ya. Izin bertanya.
dari Kelurahan Sri Basuki. Siap, Eh, siap, Pak. Kami di kelurahan apakah cukup di kecamatan saja atau kami juga mengisi formulir sendiri, Pak? Ya, saya langsung jawab, Pak ya. Ya. Untuk di kecamatan dan kelurahan, bagi yang ada kelurahan. Ya. Yang belum itu untuk UPT nanti, UPTD ya. Kayak UPT Satuan Pendidikan, UPT Puskes ya. Itu nanti kami akan lakukan terpisah lah kalau untuk UPT. Tapi untuk kelurahan, kecamatan dan kelurahan dilakukan juga, Pak. Oh, kelurahan masing-masing ya, Pak ya? Ya, kelurahan masing-masing kan ada seksi tuh. Ya. Ada 3 seksi ya, Pak ya, kalau nggak salah. Apa? Sekretaris lurah sama seksi apa? Saya lupa tuh. Ada 3 ya? Ada 3 seksi kan? Ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Ada lagi yang mau resen? Silakan. Udah jelas sekali ya, memang nggak terlalu kayak dari PMDT nih. Dari Pak. Izin Bang. Waduh, Bang Yudi. Oke. Biasa aja. Waduh, senior nih yang nanya, berat ini. Bagaimana Pak, kalau dekat kecamatan ini tidak ada komputer? Nggak nyambung Pak. Ya, nanti. Silakan Bang Yuni dari PMDT Pak, Bang. Baik, Pak Ibu semua. Mana ini? PMD Diskom. Oh, Diskom Naker. Ini PMDT dulu Pak, silakan Pak. Yang lain tunggu ya. Bisa Bang? Kok. Bang. Betul. Ya. Bisa langsung Bang? Ya, bisa, silakan Pak. Baik. Jadi terkait dengan Permendagri 99 tahun 2018 ini memang semestinya sudah lama harusnya di pemerintah daerah laksanakan ini Bang. Ya. Alhamdulillah kita di 2025 kita sudah bisa memulai sama kemarin dengan uji kompetensi manajemen talenta yang semestinya juga sudah berjalan di 2020 karena Permenpan RB 3 2020 alhamdulillah juga sudah bisa berjalan di tahun ini. Begitu juga dengan kegiatan kita hari ini. Cuman ini menurut saya sama juga dengan penilaian-penilaian yang lain, Bang, karena nanti pada titik akhirnya juga adalah penilaian dari pemerintah pusat dan penghargaan yang akan diberikan. Ya. Kabupaten kota itu ada 5 penghargaan untuk kabupaten kota Merdi sama Merdi juga ya orang. yang akan mendapatkan penghargaan. Artinya dalam proses ini apabila juga di pemerintah daerah tidak melakukan fasilitasi, asistensi, bimbingan sebagaimana juga yang kita laksanakan pada penilaian inovasi daerah, penilaian KLA, SPIP dan lain sebagainya. Kalau ini tidak mendapatkan fokus pembinaan, fasilitasi dan asistensi, saya kira kita di pemerintah daerah juga akan sangat sulit untuk menyampaikan eviden-eviden yang dibutuhkan dalam penilaian ini. Dan di tahun ini juga tadi saya tanya ke Kasubag Perencanaan di Dinas PMD, ternyata tahun ini juga tidak ada pemetaan risiko, manajemen risiko yang biasanya itu difasilitasi, diasistensi oleh inspektorat. Nah, saat kondisi ini terjadi, maka penilaian kita di seluruh perangkat daerah terhadap itu mungkin akan minus, Bang. Dan ini kita juga hati-hati juga di dalam penilaian ini, jangan sampai juga perangkat-perangkat daerah di Kabupaten Lampung Utara ini akan mendapatkan penilaian yang sangat rendah. Nah, untuk itu mungkin izin saran, perlu ini jadi komitmen dan perhatian kita bersama bagaimana kita bisa sama-sama mampu menyajikan eviden bagaimanapun caranya sehingga penilaian kita Kabupaten Lampung Utara terhadap perangkat daerah cukup memadai. Jangan sampai juga penilaian yang nanti terlalu rendah gitu Bang.
Juga terkait dengan budaya organisasi, itu juga kita juga mungkin masih banyak yang begitu awam, Pak itu. Kemudian epiden-epiden apa saja yang harus kita sajikan, mungkin kita juga eh, akan sedikit kebingungan. Mungkin yang lebih bisa fix kita di Kabupaten Lampung Utara itu terkait dengan perencanaan, saya kira kita bisa sampai kepada level 5 karena kita memang di Lampung Utara juga sudah Beaplikasi. by aplikasi di dalam penyusunan perencanaan. Saya kira kalau untuk di kategori itu kita pemerintah daerah sudah cukup memadai. Nah, cuman untuk yang lain-lain, mohon izin ini untuk dapat memberikan bimbingan kepada kami semua di perangkat daerah, agar kami juga tidak terlalu nampak buruk amat sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Mungkin itu, Bang. Terima kasih banyak. Iya. Makasih Bang Yuni, seperti biasa selalu memberikan saya saran yang manfaat. Yang kemarin saran terakhir kita pakai Bang. Ya, makasih Bang Yuni. Jadi justru itulah kenapa di surat kami tidak mencantumkan deadline. Ya, biasanya kan mencantumkan deadline, kami nggak mencantumkan deadline. Dibuka ruang diskusi seluas-luasnya, gitu. Seluas-luasnya. Lalu tadi juga kami kemukakan bahwa akan ada diskusi lah, mungkin bisa juga disebut pendampingan gitu ya, seluas-luasnya semampu kami dengan datang atau ke bagian organisasi, atau bisa juga jika memang perangkat daerah membutuhkan, kita berbicara khusus di perangkat daerah tersebut dengan diatur waktu yang diatur waktunya terlebih dahulu gitu ya, gitu bisa juga seperti itu. Tinggal undang kami, nanti kami yang berbicara di seluruh di seluruh pejabat pada lingkup perangkat daerah tersebut. Jadi sasaran kami semua pejabat eselon 4 atau kelompok fungsional memahami ini dulu. Targetnya itu Bang Yuni sebenarnya, memahami dulu gitu kan. Makanya kami nggak memaksakan harus deadline harus jadi sekian, harus ini sekian, enggak lah. Kita perkenalkan budaya yang ini ke semua teman-teman di perangkat daerah itu dulu gitu. Nanti jadi bukannya nggak usah khawatir ya. Artinya tetap penilaian itu kita lakukan objektif Mas ini, begini ya, objektif seobjektif mungkin gitu kan. Tapi sifatnya ini kita bersama-sama lah, bekerja bersama-sama, berkolaborasi lah dalam hal ini. Yang penting target kami semua pejabat eselon 4 ataupun kelompok fungsional itu memahami bahwa sebenarnya ini loh ada penilaian ini gitu. Kita harus aware lah dengan apa yang menjadi sebenarnya menjadi beban atau tanggung jawab kita di sebagai pejabat pengawas, khususnya pejabat pengawas dan pejabat fungsional di setiap perangkat daerah. Jadi target utama kami sebenarnya itu dulu gitu ya. Target utamanya itu dulu. Nah, jika ini sudah tersosialisasi, maka kami harap ya dilakukan penilaian yang seobjektif mungkin gitu kan. Nanti dilihat hasilnya seperti apa. Ya inilah buat pembinaan terhadap perangkat daerah gitu kan. Jadi harus, dan kami mencoba ini ya, mencoba apapun keputusannya dilakukan secara kuantitatif, tidak kualitatif. Kami mencoba itu, Bang ini, kita coba lah. Karena kalau kualitatif itu, kalau saya nggak mau bicara yang kualitatif lah, kalau kuantitatif itu artinya lebih objektif lah. Menurut kami. Tapi kalau kualitatif bisa saja ada faktor lain di luar itu gitu. Nah, kami mencoba menghindari itu. Kami mencoba, ayo kita ngambil keputusan tuh sebisa mungkin kuantitatif. Jadi makasih sarannya Bang ini, kita memang akan melaksanakan itu. Nanti mungkin kita juga akan banyak diskusi tentang ini gitu kan. Sama seperti teman-teman di perangkat daerah lain, kalau memang ada yang perlu didiskusikan, ayo kita diskusikan, kita cari jalan keluar. Saya yakin setiap masalah akan ada jalan keluarnya kok, kalau kita diskusi. Itu aja Bang Yuni, terima kasih banyak. Oke, ada lain? Ya, silakan ada Silakan. yang ingin bertanya.
Terima kasih Pak Yoni. Nomornya. Silakan Ray, Bapak Ibu. Silakan Kalau Pak Yoni 4. Ya, dari Kecamatan Tebu Barat. Silakan Pak. Kecamatan mana? Agung Barat. Silakan Pak. Silakan Kecamatan Agung Barat. Sinyal. Mungkin ada kendala sinyal mungkin ya. Oke, mungkin ada kesulitan sinyal ya, di Kampung di Agung Barat. Ini Pak Iswani. Ini. Ya Pak Iswani, silakan Pak Iswani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Salam sukses untuk kita semua, salam sukses untuk Lampung Utara. Amin. Jadi izin saya hanya memberikan saran dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan sangat positif. Ya, sosialisasi penilaian kematangan dan evaluasi perangkat daerah di tahun 2022. Saya dari awal mengikuti agenda ini dari awal, terus berdasarkan Permendagri yang telah dipaparkan sebelumnya, ini sangat positif untuk ke depan. Memang di dalam pelaksanaan awal ini tujuannya adalah mensosialisasikan agar dinas-dinas perangkat daerah itu tidak kaget untuk pelaksanaan ini. Kami hanya menyarankan ini untuk di tataran ke depan, untuk pertama itu dari sisi perencanaan sudah direncanakan dengan baik, dengan form-formnya, dan hari ini dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasinya. Ke depan kami memberikan catatan agar diharapkan untuk dilakukan pendampingan dan asistensi. Pendampingan dan asistensi ini kami sangat berharap karena tidak semua OPD ini jabatan pengawas di bawah ini mereka terstandar. Standar ini dengan berbagai macam background pendidikan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda, sehingga ini perlu dilakukan pendampingan dan asistensi. Kami juga mencatat ada permasalahan yang akan dilakukan. Satu tadi masalah usia yang bersangkutan di dalam mengisi form-form tersebut. Yang kedua, kurangnya pengalaman karena juga ada pejabat-pejabat pengawas atau jabatan fungsional yang baru, sehingga belum berpengalaman terhadap apa yang akan dilakukan. Yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi setelah diadakan pendampingan dan asistensi, diharapkan kepada jabatan pengawas itu membuat form-form mengisi form-form yang telah
disusun oleh yang berkompetensi dalam hal ini dari Bapeda. Yang pada akhirnya kami juga sebagai jabatan administrator di sini akan menilai apa yang akan dikerjakan atau apa yang direncanakan oleh jabatan di bawah kami, pengawas dan jabatan fungsional. Itu saja. Artinya di sini kami menekankan saran yang paling penting di sini adalah di poin 3 dan 4, yaitu pendampingan dan asistensi serta monitoring dan evaluasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Harapan ke depan ini bisa diimplementasikan dengan baik. Kendala, masalah bisa dikerjakan dengan cara kita komunikasi. Dalam hal ini kami dari Dinas Perikanan bersedia untuk melaksanakan ini dan berharap kepada jabatan fungsional kami jabatan pengawas dan fungsional kami yang mengikuti agenda ini untuk tetap berkomunikasi dengan pihak Bapeda. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iswani. Pak Iswani ini Dinas Perikanan ya Pak? Ya, Dinas Perikanan. Ya, ya. Ya. Jadi kalau Dinas Perikanan saya yakin bisa lah. Jadi soal pendampingan yaitu tadi kami akan melakukan pendampingan Pak. Mari kita diskusikan permasalahan di perangkat daerah masing-masing gitu. Dengan cara bisa datang ke tempat kami atau kami yang ke sana tapi di jadwal Pak ya, di schedule gitu maksudnya. Yes, Di schedule ya, di schedule gitu kapan gitu bisa ke sana gitu. Di schedule bukan biar nggak bentrok lah dengan yang lain gitu Pak maksudnya. Iya, Jadi karena permasalahan ini kalau kita serahkan kepada bagian perencanaan, ini ya bisa nggak. pecah juga kepala mereka. Nah, itu dia Pak, jangan Pak. Itu sejak awal saya berkali-kali dan tadi saya sebutkan terus ya Pak. Ingatkan, ini bukan pekerjaan Kasubag perencanaan aja atau Kasubag Ya, itu gitu. Jadi ini pekerjaan bersama. Jadi nanti kapan bisa diskusi silahkan. Di surat juga sudah ada di situ nomor by phone gitu, bisa ditanyakan langsung ke situ. Lalu permasalahan saat dalam pengisian formulir yang ini ya Pak, evaluasi perangkat daerah gitu. ya, Masalah usia sama rendahnya pengalaman. Makanya yang mengisi itu sebenarnya bukan hanya kasubagnya Pak, apalagi kasubitnya atau kasihnya. Ya pegawai yang ada di seksi tersebut lah Pak gitu. Harusnya saling bantu Pak. Jadi jujur saja Pak, saya dalam menyiapkan makalah ini saja saya dibantu sama tim saya Pak. Gitu. Bukan saya yang buat loh Pak. Gitu. Jadi tim saya yang buat Pak gitu kan. Jadi saya ya untuk ngisi untuk makalah ini saja Pak, gitu kan. Untuk makalah ini saja itu sebenarnya bukan saya yang nyusun Pak, tapi kami kerjasama dibantu oleh tim saya yang lain Pak, gitu kan. Dalam menyusun makalah ini saja gitu. Jadi dibiasakan memang bekerja ya bukan saran ya. Artinya kami mencoba mengerjakan itu secara tim gitu kan, mencoba ya Pak. Karena saya sendiri jujur kalau ngerjain sendiri semua hal ya repot juga, susah juga gitu loh Pak gitu kan. Jadi kalau kami dibiasakan secara tim lah sebisa mungkin. Memang susah tapi diusahakan. Artinya terkait masalah pengisian form tadi yang bagi yang baru misalnya pejabatnya atau belum berpengalaman, tentunya di dalam sebuah seksi atau subbagian atau subbidang itu sudah ada yang sudah pengalaman kan Pak. Artinya bisa dilakukan diskusi di setiap seksi tersebut gitu loh Pak. Bayangannya seperti itu. Saya nggak malu nih ngakuin, saya bilang, saya ini makalah bukan saya buat nih sebenarnya gitu kan. Tapi ada tim lah, ada Pak Soleh, ada Pak Riki nih yang bantu saya untuk membuat ini gitu. Jadi tidak kerja saya murni gitu. Bayangkan untuk hal ini doang nih Pak. Gimana hal lainnya ya? Akui saya dan nggak malu. pertama gitu kan. Ya, saya nggak malu-malu mengakui bahwa ini bukan kerja individu, kerja tim gitu loh Pak. Bahkan 3-4 hari sebelum acara ini, saya tuh lagi di luar kota Pak. Gitu kan. Saya baru datang kemarin sore Pak. Gitu kan. Artinya yang nyiapin ini semua teman-teman di sini gitu kan. Jadi ya gongnya memang oleh Pak Kabak dengan saya gitu kan. Tapi persiapan atau artinya kerja timnya ini dilakukan oleh tim Pak. Jadi kami mencoba membiasakan itu. Nah nanti pada satu waktu nanti kita akan sosialisasi yang memang harusnya sudah ada aturannya Pak sebenarnya tentang sistem kerja ya.
ada peraturan bupati yang kami belum sosialisasikan karena kami sendiri sedang mensimulasi, Pak. Artinya setelah kami simulasi, di kami bisa, baru kami sosialisasikan perbub itu. Sudah ada perbubnya, cuman kami belum sebarkan karena kita coba dulu deh, coba di organisasi dulu, bisa nggak gitu kan. Nah, kalau organisasi oke, Jadi baru kita ada sebarkan. ada tambahan Pak untuk masukan kepada tim pengawas dan tim jabatan fungsional yang ada di OPD itu seperti bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bapak. Artinya mereka di dalam menyusun kerangka penilaian kematangan untuk seksi atau pengawasan masing-masing itu berdasarkan hasil rapat mereka. Jadi di pengawas itu punya tim, ada staf, ada 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 staf jabatan fungsional di bawahnya untuk membantu jabatan pengawas tersebut menyusun ini. Ya, Bahwa mereka nggak sendiri gitu kan. ya. Betul, Pak. Jangan sendirian, Pak. Capek, Pak. Iya. Ya itu Sukses ya. bayangin aja. Saya tahunya masih di pertanian waktu itu kan. Oh, enggak. Jadi bayangin aja, Terima Pak, kasih. untuk nyiapin Masukannya ini dari- aja, ya. Jadi sekalian, Pak, untuk nyiapin ini aja, itu yang terlibat. Nah, Pak Riki itu fungsional analis SDM aparatur, Pak. Pak Soleh yang ada di surat itu fungsional perencana, Pak, ahli pertama. Lalu ada staf juga, Pak. Nah, kayak yang lain juga itu terlibat juga, Pak, gitu loh, dalam penyiapan untuk hal ini aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi karena kami terbiasa untuk nyiapin hal yang kecil ataupun yang besar itu dilakukan bersama-sama sebisa mungkin, Pak. Memang ada dinamikanya lah gitu kan. Ada yang kerjanya lama, ada yang kerja cepat misalnya, itu dinamika lah gitu kan. Tapi kami mau coba sebelum kami perkenalkan perbub itu, perkada tentang sistem kerja, kami mencoba dulu di kami gitu. Lalu nanti saat sudah waktunya kita akan sosialisasikan perkada itu. Yang intinya, Pak, ke depan pekerjaan ASN itu bukan pekerjaan yang sifatnya individu, Pak. Pekerjaan bersama. Oke, tanggung jawabnya individu memang, tanggung jawab hal-hal tertentu memang individu. Tapi dalam rangka penyelesaian pekerjaan, sebisa mungkin dilakukan secara tim, bukan individu, Pak. Gitu. Jadi kendala, ya itu tadi. Saya aja nih, Pak, kalau Bapak perhatiin, Pak, itu ada yang komplain ke saya. Background saya salah. Background saya salah itu, Pak. Acara lain, Pak. Saya jujur, Pak, saya nggak tahu caranya, Pak, ganti background. Ya itu terbatas kan saya, Pak, artinya gitu kan. Saya udah pakai background itu loh. Pak, saya nggak tahu, Ya, Pak, paling nggak backgroundnya, kan Pak. Jadi kita bukan manusia super yang Oke, bisa ngerti sukses semua, selalu ya. gitu. Ya, gitu aja, Pak, ya. Salam buat kawan-kawan semuanya. Semangat. Oke, terima kasih, Pak, gitu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iswandi, Pak, terima kasih. Pak Merdi, Oke. Pak, kalau bisa minta bersurat ya, Pak, ada surat dari organisasi buat ke dinas atau kecamatan. Jadi buat koordinasi ke kepala subnya enak, Pak. Ini di surat itu, Mbak, saya buka dulu suratnya ya. Bapak Ibu, jadi gini, Zoom ini direkam Bapak Ibu, ya. Nanti bisa ditunjukkan Zoom ini kepada yang lain gitu, yang nggak hadir ya. Makanya yang kami undang sebenarnya kan semua pejabat fungsional dan eselon 4 ya. Nah, kalau di suratnya seperti itu. Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya kami nggak perlu bersurat lagi nih dengan asumsi pada hadir semua. Nah, jika memang belum hadir, silahkan menonton. Nanti link YouTube-nya akan dibagikan lewat YouTube rekamannya ini. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Ya, makanya terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Cukup kayaknya, Bang. Cukup ya? Cukup. Baik. Oke, saya sebelumnya saya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang membuat Bapak Ibu tersinggung, mohon maaf. Kami tidak bermaksud. Yang penting intinya adalah Bapak Ibu semua bisa memahami. Mari kita melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya baru dilakukan saat ini. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu sekalian.
Tinggal niat kami adalah kami pengen agar kita semua maju bersama-sama, bukan maju sendiri-sendiri. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Riki. Silakan, Pak. Nggak kedengar, Ki. Di mute, kamu di mute itu. Bapak Ibu, Nah, ya, sip. apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Jelas, jelas Pak. Nah, baik, baik Bapak Ibu, setelah menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Merdi, kami rasa Bapak Ibu mungkin masih ada yang belum jelas atau mungkin malu ketika bertanya di acara Zoom, nanti bisa langsung ke organisasi atau menghubungi kami via WhatsApp. Untuk materinya Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan link Google Drive-nya. Bapak Ibu nanti bisa download masing-masing di link Google Drive-nya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.